Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sahabat saya, Presiden PPMI, dan juga ini Pak Jokowi aja kalah, Pak. Dia menjabat 2 presiden. Jokowi cuma 1 presiden ya. Ini Presiden PPMI dan juga Presiden KBMI, Bung Daeng Wahyudin. Bang Labong, Pak Kiai, Ibu Susi, dan para pendiri Majelis Tinggi, MPO, para pendiri dan semuanya para pimpinan DPP PPMI yang saya hormati, kawan-kawan delegasi Mukernas 1, DPW, DPC, dan juga PPA PPMI. Salam hormat, salam juang untuk kita semua. Tak lupa juga kawan-kawan dari ketua, sekjen, pimpinan federasi dan konfederasi yang tergabung di Aliansi Aksi Juta Buruh. Ada Pak Jung Hidayat, ada Pak Joko Heryono, Pak Baso, Bu Narti, ada juga Bung Sunar dari Kasbi, Bung Supriyadi. Nah, ini juga ada orang tua kita, Pak Sahut dari Tonang, ada Bung Sabda dan kawan-kawan yang bisa satu-satu, dan salam kenal, salam hormat juga buat orang tua kita ini, Daeng Ajis. Terima kasih udah hadir di tengah-tengah PPMI dan di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, mungkin mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena ada Pak Wanardi, ada Pak Dedi, ada juga Bang Idrus. Saya biasa menyangga Bang Idrus dan kawan-kawan sekalian. Oh iya, sebelah kiri saya ada Pak Arif Minardi. Ini saya biasa mending Kang Haji. Ini Kang Haji Asep, jadi tokoh revolusi kaum buruh Indonesia. Kalau zaman dulu saya pertama-tama bergabung dalam serikat itu, yang selalu menggembar-gemborkan revolusi itu setiap rapat, setiap pertemuan itu ketuanya Pak Arif. Dulu Pak pertama itu Pak Atika Karwa. Nah, tapi sayangnya nggak muncul ke Pak Arif. Biasanya justru yang sekarang selalu teriak revolusi itu Kang Haji Asep. Ya, Pak Arifnya nggak pernah teriak revolusi. Mungkin nggak mau Pak Arif revolusi. Ya, kawan-kawan sekalian, para pimpinan DPP PPMI, secara pribadi dan atas nama GSBI saya mengucapkan selamat dan sukses untuk pelaksanaan Mukernas yang pertama. Saya kira Mukernas ini adalah seperti yang sudah disampaikan, situasinya tepat, pas ya. Jadi dalam momentum yang sangat baik. Kenapa dikatakan ini adalah momentum yang sangat baik? Karena secara internasional dan nasional situasinya sedang tidak biasa-biasa saja gitu. Secara internasional kita tahu sekarang dominasi kekuatan imperialisme di bawah pimpinan Amerika Serikat sudah sangat terganggu dengan perkembangan Cina, dan juga ada blok Rusia, di mana setelah Perang Dunia Kedua, dunia sudah selesai dibagi-bagi di antara mereka. Sekarang Cina, Rusia kembali maju untuk membagi dunia menurut kepentingan mereka. Termasuk kalau kita mau jujur, perang yang terjadi sekarang di Palestina dan Israel itu adalah perang proksi imperialis, di mana kekuatan Amerika Serikat menggunakan Zionis Israel untuk tetap mendudukan dominasinya di wilayah Arab sana ya gitu, demi kepentingan mereka. Yang tak kalah penting adalah situasi nasional kita. Tadi juga Bang Labong saya kira udah memberikan garis pada kawan-kawan yang penting itu untuk didiskusikan. Kekuasaan rejim Jokowi dalam periode pertama tegak lurus mengabdi seluruhnya pada kepentingan imperialis Amerika Serikat. Periode kedua
itu bergeser, politiknya adalah memberikan fasilitas yang begitu luas terhadap perkembangan kapitalis atau imperialisme Cina yang berinvestasi, dan itu investasinya jauh lebih barbar dibandingkan negeri-negeri Eropa. Negeri-negeri Eropa di dalam perjanjian ekonominya tidak pernah ada menyertakan dengan tenaga kerjanya. Cina itu menyertakan, tapi di situ bukan salah Cinanya, salah rejim Jokowinya. Karena rejim Jokowi tidak mengabdi pada kepentingan rakyat, apalagi kaum buruh. Rejim Jokowi sepenuhnya mengabdi kepada kepentingan tuannya mereka. Siapa sekarang? Berarti imperialisme Amerika Serikat di bawah pimpinan Amerika Serikat, dan juga sekarang adalah Cina yang dia begitu besar-besaran, jor-joran. Konstitusi jelas dikangkangi. Ya. Dia tidak peduli dengan konstitusi, tidak peduli dengan keadaan rakyat yang sesungguhnya, tapi bagaimana kekuasaan dia adalah tetap langgeng dan bisa melayani kepentingan tuannya yang telah memberikan kekuasaan dan kemudahan-mudahan dalam kehidupan dia sejak berkuasa dari 2014 yang lalu sampai sekarang. Ya. Dan puncaknya, saya kira kawan-kawan sekalian, adalah dilahirkannya Omnibus Law di tahun 2020 sampai dengan kemarin tanggal 2 yang secara legal distempel oleh Mahkamah Konstitusi. Tatanan negara bangsa kita udah rusak. Memang kaum buruh harusnya berada di depan. Harusnya kita berada di depan. Tapi fakta sampai sekarang, kita sebagai pimpinan-pimpinan belum sanggup menggerakkan seluruh kekuatan kaum buruh dan rakyat. Itu harus kita akui. Maka Mukernas ini adalah harus menjadi bagian daripada memperbaiki taktik dan strategi kita untuk membangkitkan, mengorganisasikan, meluaskan kembali PPMI sebagai gerbong gerakan kaum buruh Indonesia. Tentu kita secara bersama-sama akan selalu bergandengan tangan. Kawan-kawan sekalian, kita sebenarnya, negeri kita itu sedang mengalami deindustrialisasi. Kemarin kawan-kawan di beberapa serikat pekerja, serikat buruh, ya saya nggak perlu sebutkan ya Pak, sudah menelurkan 10 setan industri Pak. 10 setan industri itu yang mengakibatkan terjadinya deindustrialisasi di negeri kita dan dehumanisasi bagi rakyat Indonesia. Sekarang hak-hak rakyat, hak-hak buruh dipreteli, dirampas ya. Jadi sesungguhnya kita bukan berada di dalam negeri yang merdeka, tapi kita sesungguhnya sedang dijajah oleh bangsa sendiri sebagai proksi daripada kekuatan kapitalis monopoli internasional di Indonesia. Maka tidak salah kalau kita mengatakan bahwa rejim Jokowi adalah rejim kaki tangan daripada kekuatan kapitalis monopoli internasional. Maka saya dan teman-teman GSBI sangat salut sama teman-teman PPMI, konsisten ya, berjuang mendorong Jokowi untuk mundur. Saya setuju itu kawan-kawan sekalian. Jokowi. Karena sebagai solusi problem utama yang terjadi sekarang itu adalah tentu adalah orang nomor satunya Pak. Kalau nomor satunya benar, ke bawahnya insya Allah benar. Ya. Di situ. Tapi saya juga maju juga setuju Pak. Maju sampai 20 tahun lagi, tapi majunya di depannya jurang Pak. Ya. Nah, itu kawan-kawan sekalian, kalau soal yang tadi perubahan-perubahan, yaitu biar urusan Pak Daeng, Bu Narti, dan Pak Jumhur. Saya nggak ikut-ikut. Saya mendoakan aja. Ya. Tapi memang kita butuh perubahan, ya, butuh perubahan yang betul. Perubahan itu tidak akan mungkin datang dari langit, tidak akan mungkin apalagi datang dari rejim Jokowi yang jelas nyata-nyata mengangkangi konstitusi. Setiap hari kampanye adalah Pancasila, undang-undang, tapi prakteknya adalah mereka injak-injak sendiri. Ya, ini fakta saya kira. Dan wajib bagi kita saya kira mengobarkan perlawanan yang tiada pernah henti. Ya.
sudah tahu menyalahi konstitusi tetap saja distempel oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan sekarang beredar bukan lagi Mahkamah Konstitusi katanya, jadi Mahkamah Keluarga. Karena di Mahkamah Konstitusi ada mamangnya Kaisang, gitu kan? Sangat luar biasa negara kita ini. Ya. Nah, jadi itu situasi yang kita hadapi kawan-kawan sekalian. Ya. Sekali lagi saya kira saya mengucapkan selamat dan sukses untuk Mukernasnya. Semoga kita terus bisa menjalin sinergitas dalam berbagai macam perjuangan, karena saya kira 1 tahun terakhir ini, maju ke 2 tahun ini adalah kita sudah membuktikan bahwa kita bisa bersinergitas dan melahirkan satu gerakan dan mengubah peta gerakan buruh di Indonesia, kawan-kawan sekalian. Lahirnya Aliansi Akses Juta Buruh itu adalah mengubah peta gerakan buruh, terutama sejak Pak Jumhur naik menjadi Ketua Umum KSPSI. Kalau ada serikat buruh yang berada di dalam barisan kekuasaan, itu biasa, ya, itu biasa. Kalau nggak gitu nggak rame. Justru itu adalah tantangan bagi kita bagaimana meningkatkan militansi kita, keseriusan kita membangun, membangkitkan, mengorganisasikan kaum buruh Indonesia di dalam serikat-serikat buruh sejati, di dalam serikat-serikat buruh yang militan, yang konsisten melakukan perlawanan, melakukan perubahan-perubahan bagi kehidupan kita kaum buruh dan juga rakyat Indonesia. Perjuangan kaum buruh itu bukan hanya untuk kaum buruh, kawan-kawan sekalian. Pembebasan yang mau kita lakukan itu bukan hanya untuk kaum buruh, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kaum buruh bekerja di dalam proses produksinya, menghasilkan barang produksi bukan untuk dirinya, tapi untuk kebutuhan sosial, kawan-kawan sekalian. Maka disitulah karakter dari perjuangan kaum buruh itu sudah menjelaskan dia bukan berjuang untuk dirinya sendiri, tapi berjuang untuk rakyat kebanyakan. Bahkan di dalam negeri kita sekarang, kawan-kawan sekalian, kaum buruh itu merelakan kemenangannya bukan untuk dirinya, tapi untuk rakyat yang lain, kawan-kawan sekalian. Seperti produksi yang dihasilkannya. Kawan-kawan mau produksi sepatu di pabrik, apakah sepatu yang kita hasilkan itu langsung kita pakai atau tidak? Tidak, kawan-kawan sekalian. Tapi kita hasilkan untuk kepentingan rakyat. Demikian juga dengan perjuangan yang kita lakukan. Bukan hanya kaum buruh, tapi rakyat yang akan melakukan. Maka kaum buruh jangan hanya berbicara persoalan-persoalan buruh saja, tapi kita harus berbicara tentang persoalan kaum tani, kita harus berbicara tentang persoalan masyarakat adat, kita harus berbicara tentang masalah perempuan, masalah kaum miskin kota. Karena semuanya sekarang berada di dalam penindasan dan penghisapan yang dijalankan oleh rejim komprador, yaitu rejim Joko Widodo. Baru itu serikat buruh, baru itu serikat buruh yang memegang asas Islam. Asas Islam jelas dia berpihaknya kepada kaum mustadafin. Kalau kiri kepada kaum proletariat, nah, begitu ya Pak? Hah? Ya kan, ketemu kan? Kalau kanan, kalau nasionalis kepada kaum marhain katanya. Kalau kanan berarti kepada rakyat tertindas. Nah, masa rakyat hidup prihatin di situ. Ya, jadi keberpihakan kita adalah kepada orang-orang tertindas, kepada kaum mustadafin. Ya. Maka jalannya adalah pembebasan, tidak ada lain, Pak. Ya. PPMI bohong kalau hanya mau bikin serikat buruh, tapi dia sedang berjuang untuk membebaskan kaum buruh Indonesia dan rakyat Indonesia dari belenggu penindasan dan penghisapan. Sejarah dunia saya kira sudah membuktikan, kawan-kawan sekalian, perlawanan terhadap kapitalisme itu adalah kalau nggak sosialisme juga ada gerakan Islam, ada gerakan nasionalis. Tapi yang jelas secara teoritik antitesis daripada gerakan kapitalisme adalah sosialisme atau gerakan Islam. Karena Islam itu sesungguhnya sosialisme, Pak. Maaf kalau saya salah mungkin ya. Begitu. Sesungguhnya Islam itu adalah sosialisme. Di situ. Ya. Bahkan kalau kita tadi Pak Daeng saya mengingatkan, wajar Pak kalau anggota Pak Daeng yang begitu itu bukan anggota Pak Daeng saja, Pak.
Anggota saya juga kadang-kadang demikian, Pak. Ya. Begitu, Pak. Dari pabriknya mah datang, Pak, ikut aksi. Ya. Cuma cepet-cepet ketemu presidennya, ketemu ketua umumnya. Setor muka. Ya kan? Panas dikit geser, alasannya ketua makan siang dulu. Setelah itu nggak ada, Pak. Jadi ketika pertama datang kita bisa mobilisasi 10.000, baru jam 11 paling tinggal 2.000 yang bertahan, Pak. Dan yang bertahan itu adalah itu aja. Sama seperti anggota PPMI, ini 2 tahun ini kita aksi, saya lihat yang bertahan itu aja. Anggota GSB juga begitu, Pak. Ya. Ini yang kegagalan kita sebagai pemimpin, Pak. Meyakinkan, membangkitkan kesadaran anggota-anggota kita. Nah, begitupun rakyat Indonesia kan, Pak, kalau kita jujur, ya, sejarah bangsa kita ini, Pak, Belanda katanya menjajah Republik ini 350 tahun. Coba cek lagi, Pak. Apakah oleh gerakan rakyat atau para pejuang itu Belanda meninggalkan Indonesia? Faktor utamanya bukan oleh perjuangan rakyat, kawan-kawan sekalian. Karena Jepang dibom, diusir oleh Jepang, Pak. Pertama-tama oleh Jepang, ya. Jepang masuk ke Indonesia, ya. Itulah yang mengusir Belanda. 350 tahun. Bahkan Jepang mengusir Belanda itu nggak butuh waktu setahun, Pak. Mungkin 3 bulan kalau tidak salah, tahun 1942, di antara bulan Januari sampai dengan Maret, Belanda udah pergi. Ya kan? Oleh Jepang, Pak, bukan oleh perjuangan rakyat. Apakah ada rakyat yang bisa berjuang? Ada, Pak. Kedua, Jepang. Ya. Jepang meninggalkan Indonesia bukan oleh kehebatan para pejuang, Pak, tapi karena negaranya dibom oleh Amerika Serikat terutama. Ya, Amerika Serikat ketakutan bagaimana laju fasisme terus merangsek, maka dia harus hancurkan. Salah satunya adalah Jepang sebagai salah satu kekuatan yang maha dahsyat. Dalam waktu cepat dia bisa menguasai Asia, bahkan masuk ke Eropa, bahkan mau menembus ke Amerika. Maka dihancurkanlah Hiroshima dan Nagasaki. Itu pun para pejuang kita masih ragu, Pak. Kalau nggak ada anak-anak muda yang nakal, Pak, maka jadi anak muda itu harus nakal. Kalau orang tua nakal udah biasa, Pak, tapi kadang muda itu harus nakal. Kalau nggak nakal bukan anak muda, Pak. Kalau tidak ada nakal saat itu, anak-anak muda memastikan para proklamator itu untuk segera mendeklarasikan Indonesia nggak akan merdeka, Pak. Setelah itu pun datang agresi satu dan kedua Belanda melalui sekutunya. Ya kan? Itu jelas, Pak. Itu karakter rakyat kita, dan itu tidak jauh daripada buruh. Itulah tantangan terbesar bagi kita. Maka pekerjaan utama kita bagi serikat buruh itu adalah melakukan penyadaran. Karena apa? Kita kalah pendidikan, kita kalah propaganda oleh si kapitalis yang berkolaborasi dengan kekuasaan. Setiap hari mereka itu adalah menerima propaganda yang dilancarkan oleh kapitalis dan penguasa yang tali 3 uang tadi, Pak. Sementara serikat buruh belum tentu setiap bulan rutin menyelenggarakan pendidikan, belum tentu setiap sebulan sekali menerbitkan bahan propaganda bagi anggota-anggotanya. Betul tidak? Di situ. Belum lagi isi pendidikannya juga bukan pendidikan yang membangkitkan dan membebaskan. Karena kita sadar, Pak, banyak organisasi-organisasi, lembaga-lembaga yang mereduksi gerakan buruh di Indonesia. Maka lama kebangkitannya, Pak. Kalau mau jujur, ILO, ada orang ILO di sini. Itu dia juga bagian daripada gerakan bagaimana meredam gerakan buruh Indonesia untuk bangkit melakukan perlawanan dan melakukan perubahan. Teman-teman bisa baca bagaimana program-program pendidikannya itu bukan melakukan perlawanan, tapi adalah menyatakan perdamaian antara si kapitalis dengan si kaum buruh. Seolah-olah pemerintah tidak punya masalah dalam soal-soal itu. Nah, itu tantangan bagi kita, kawan-kawan sekalian. Tantangan bagi kita. Saya kira itu sambutan dari saya, karena masih banyak kawan-kawan yang lain yang akan memberikan pesan dan kesan, ya. Saya kira saya cukup senang berada di sini, terus bersinergi dengan kawan-kawan PPMI yang banyak dalam aksi-aksi itu sangat militan
untuk bisa menjadi contoh buat organisasi-organisasi yang lain. PPMI. Kurang keras, kurang semangat. PPMI. Allah ridho, itu yang paling penting. Allah ridho. Kalau Allah nggak ridho, nggak jadi apa-apa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.